Semasa hidupnya, orang ini suka membuli. Setelah mati 20 tahun, arwahnya gentayangan. Dan dia bilang, "Gua panas di sini. Gua panas di sini. Ampun." Itu yang dibilang. "Ampun. Gua minta maaf ya sama lu." Astagfirullahaladzim, saya bilang. Kalau emang, saya dalam hati lagi bilang, kalau emang karena saya yang membuat lu mati, lu meninggal, gua juga minta maaf. Gua nggak ada niatan mau berucap dan bikin lu meninggal. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih buat Sobat Buntu semua. Ada nggak yang pernah diperlakukan tidak baik atau dibully? Nah, karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat dia dibully. Dan langsung aja kita gas kenal. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Oke, saya namanya Irfan. Irfan. Panggilannya Irfan. Irfan. Tinggal di mana, Bang? Saya tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Rawabuaya, Cengkareng. Lumayan jauh ya, itu dekat airport ya? Iya, hampir kurang lebih itu di 20 km lagi lah kalau dari rumah. Tapi nggak terlalu dekat ya? Jadi nggak terlalu berisik ya? Nggak terlalu berisik banget sih. Oke, Bang, makasih banget sudah datang dan mau cerita nih di Jalan Buntu. Oh iya Bang, karena jauh, kita pesan minum dulu ya. Oke. Bang Irfan, pakai F pakai P? F. Oh pakai F, orang Jakarta. Kalau pakai P, orang Sunda biasanya. Mau minum apa? Saya kopi hitam. Kopi hitam, saya air putih aja. Oke. Bang Irfan. Ya. Tadi saya sempat dikasih tahu nih, ternyata abang ini korban bully ya? Betul. Bener ya? Betul. Nah, sebelum almarhum ini meninggal, perilakunya seperti apa? Pada waktu itu dia tuh sering banget ngebully saya dengan cara tuh meminta uang. Dia tuh sampai ngejek-ngejek saya. Dan dia tuh mendorong saya sampai saya terjatuh dari lantai 2, dari tangga. Waduh, lantai 2 didorong gitu? Didorong sampai jatuh. Sama. Dan pada saat itu saya tuh langsung dibawa ke ruang guru untuk diobati luka saya. Setelah saya diobati, saya masuk ke kelas lagi. Saya tuh dibully sama 2 orang itu. 2 orang teman saya yang 2 orang itu memang kebetulan dia satu kelas sama saya. Dia tuh sambil ngejek-ngejek, sambil dia ngata-ngatain saya, dan dia bilang, jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang bocorin kalau gue yang ngelakuin. Pada saat itu saya tuh langsung emosi dan saya bilang, besok lu bakalan mati. Dan ternyata keesokan harinya terjadilah, dia tabrakan dan dia meninggal di tempat. Innalillah. Setelah almarhum meninggal, abang itu dihantuin berapa lama? Kalau untuk dihantui itu hampir setiap hari saya selalu dihantui. Kurang lebih hampir 20 tahunan. Buset, 20 tahun dihantui. Oke Bang, tahan dulu ceritanya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita Bang Irfan, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Bang Irfan, nih minumannya sudah datang, langsung aja dicobain ya. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Oke, silakan Bang, diminum dulu. Oke Bang Irfan, langsung aja saya pengen tahu nih, awal mula ceritanya nih, abang tuh bisa dibully seperti apa nih? Jadi pada waktu itu saya masih
bersekolah di daerah Tangsel di tahun 2004 atau 2005-an. Jadi sekolah saya 2 lantai. Oke. Untuk lantai bawah itu untuk kelas 2 dan di lantai atasnya itu untuk kelas 1-nya. Oke. Kebetulan kelas 1-nya itu ada 10 kelas. Untuk kelas 2-nya pun sama 10 kelas, tapi kebetulan saya kan baru sekolah di situ dan saya di kelas 1-4. Waktu itu kan di kelas 1-1 dan sampai 1-10. Oke, berarti ada yang pagi, ada yang siang ya sekolahnya? Betul. Oke. Untuk yang siang itu biasanya tuh untuk di kelas 2-nya dan di kelas 3-nya. Oke. Gitu. Kejadiannya itu waktu itu saya tuh masih ngerasa normal-normal aja, yang nggak ada aneh. Seperti biasa yang kita kenalan, yang kita canda-candaan, kita nanya-nanya sama satu sama lain gitu, tinggalnya di mana. Tapi ada beberapa orang, dan di sini saya sebutkan dulu untuk satu kelas saya 1-4. 1-4 itu saya ada 42 murid. Oke. 42 murid itu diantaranya 32 orang itu cewek. Sisanya itu di 10 orang laki-laki. di laki-laki. Iya betul, 10 orang kalau nggak salah itu 10 orang laki-laki. Itu ada diantaranya 2 orang itu yang sangat rusuh banget lah. Bisa dibilang dia tuh saudaraan, katanya tuh saudaraan. Beliau tuh saudaraan memang benar dia saudaraan. Itu tuh rusuh banget. Dia tuh paling selalu ngeganggu, dia tuh selalu apa segala macam. Tapi ya kita biasa aja gitu, nggak usah gimana-gimana. Suatu ketika di jam pulang sekolah saya, tiba-tiba saya keluar dari kelas, keluar dari gerbang, itu saya ngelihat ada yang saya kenal itu 5 orang. Oke. Tapi ada lagi 3 orang yang nggak tahu saya nggak kenal, tapi ada di kelas lain lah. Oke. Itu saya nggak tahu namanya, yang 5 orang ini saya kenal. Untuk yang pertama, namanya itu yang 2 saudara yang satu kelas, itu namanya Andi. Saudaranya itu namanya Edi. Untuk yang 3 temannya yang saya kenal dari kelas lain itu, ini namanya Dede, satunya Pepeng, satunya Kiki. Oke. Maaf Bang, berarti Abang tuh pindahan ya? Sekolahnya? Sekolahnya nggak pindahan. Emang baru masuk Memang juga? baru masuk Berarti juga. belum kenal semua ya? Belum kenal semua. Oke, makanya yang 3 orang di luar kelas itu belum kenal? Belum kenal. Oke, silakan lanjut Bang. Jadi waktu itu ada lagi yang 3 orang itu saya nggak kenal siapa. Oke. Ketika saya ngelewatin dia, karena saya ngerasa biasa aja, tiba-tiba saya diselengkat. Sampai saya jatuh dan saya luka. Tapi ditolongin sama teman dari kecil saya, ada yang nolongin. Saya punya teman kecil yang sekolah bareng di situ juga, tapi memang beda kelas. Oke. Dia tuh nolongin saya, kenapa katanya? Karena dia nggak ngeliat, karena dia lagi beli. Dulu jajanan namanya Orson. Es Orson. Oke, es cekek ya kalau Iya, sekarang? kalau sekarang tuh es cekek. Dia bilang kenapa? Tuh diselengkat sama dia, tanya. Terus udah, pulang aja, kita pulang. Pada akhirnya saya pulang ke rumah. Ditanya sama orang rumah, orang tua saya. Saya memang tinggal berdua di rumah sama ibu aja, karena kebetulan saya anak yatim dari kecil. Saya tinggal berdua sama ibu, kakak-kakak saya udah pada menikah semua. Itu saya ditanya, tangannya kenapa? Jatuh. Kok baru sekolah udah jatuh? Kenapa main lari-larian? Iya, saya berusaha untuk tenang aja, nggak mau bikin orang tua saya khawatir. Oke. Untuk keesokan harinya nih Bang, saya kan selalu sebelum berangkat sekolah itu saya nganter orang tua saya untuk berjualan. Oh, jualan apa? Jualan nasi uduk. Oke. Jadi setiap pagi
Mama tuh dorong gerobak untuk menuju ke warungnya itu di setengah 6 pagi. Di setengah 6 pagi, dan kebetulan memang saya masuk sekolahnya itu di setengah 7. Oke. Saya masuk sekolah setengah 7 dan saya nganter orang tua saya juga karena berdua memang selalu ngedorong ke warung untuk nganter sampai warung. Saya biasanya tinggal untuk berangkat ke sekolah. Jaraknya berapa jauh dari rumah? Dari rumah ke sekolah Ke warung? ke warung itu nggak jauh sih, nggak jauh, paling kurang lebih 150 meter sampai 200 meteran lah. Oke, silakan. Kurang lebih. Dari situ saya langsung menuju naik angkot untuk menuju sekolah, karena saya kalau untuk sekolah itu naik angkot gitu. Waktu itu saya naik angkot menuju ke sekolah di jam 6 pagi. Jam 6 kurang lah kalau nggak salah. Jam 6 kurang 5 atau 10 menitan saya naik angkot. Tibalah ke sekolah 15 sampai 20 menit saja udah sampai. Jadi nggak nyampe setengah 7 saya sudah sampai. Biasanya saya sudah sampai, saya turun dari angkot, saya nyebrang dari angkot, tiba-tiba saya ngelihat lagi si Andi dan si Edi ini. Waduh. Tapi dia hanya berdua. Nggak tahu temennya kemana itu, tapi dia di sini ada sama orang dewasanya, nggak tahu siapa. Saya juga nggak kenal sama siapa. Pada saat itu saya menuju gerbang. Menuju gerbang, si Andi dan si Edi ini ngikutin saya. Sebelum sampai masuk gerbang, saya dipanggil. Saya dipanggil, dia bilang, jajanin gua dong. Awalnya cuma kayak gitu. Gak ada, gua uangnya cuma tinggal 2.000. Saya bilang, kan cuma gopek doang beli ini, katanya. Iya, gua nggak ada, bilang gitu. Ini buat jajan nanti, buat jajan nanti istirahat, bilang gitu. Saya tinggal, nggak saya kasih. Tapi dia sambil ngegem saya, Bang. Ngegem saya. Udah, ntar juga jajan, ntar minta aja sama temen. Pada saat saya nggak kasih, saya diselengkat. Sampai saya jatuh lagi di situ. Tapi saya nggak kenapa-napa. Nggak sampai jatuh yang berdarah atau luka. Pada akhirnya saya nggak hiraukan, saya masuk ke kelas saja. Dan di kelas itu pun mereka mencoba untuk ngedeketin saya. Cuma memang karena saya tuh ada teman saya 2 orang juga yang dekat sama saya, itu dia tuh nggak terlalu mau deketin saya di kelas. Pada jam istirahat, teman saya udah duluan keluar. Saya di kelas itu hanya sama 3 orang cewek, saya sendiri. Yang berdua ini teman saya yang atas nama Andi dan Edi ini ngedeketin saya baru. Di situ dia bilang, lu kan gak jajan, udah duit lu buat gua aja, sini. Saya bilang, gak mau lah, orang buat nanti pulang naik angkot. Saya bilang kayak gitu. Di situ dia mencoba untuk tetap ngebujuk saya, tetap dia maksa saya, tapi saya nggak kasih. Setelah itu jam pulang sekolah dia nungguin lagi. Itu di dekat tukang es cekek kalau sekarang disebutnya. Itu dia tuh mau mencoba lagi untuk minta duit sama saya. Tapi kebetulan memang ada teman dekat saya, teman kecil saya yang bernama Vian. Dia ini udah nungguin saya di dekat tukang es Orson itu atau es cekek itu. Dia ngajak saya pulang. Pada hari itu gagal lah si Andi dan Edi ini untuk mendekati saya. Entah dia emang mau ngincer saya, mau ngedeketin saya, mau minta uang ataupun gimana, saya nggak tahu. Pada akhirnya saya pulang biasa aja. Keesokan harinya itu saya tuh seperti biasa, setiap paginya tuh saya pasti nganterin orang tua saya untuk berjualan di warung. 5:30 saya ikut dorong gerobak untuk menuju ke warung.
Setelah sampai warung, saya berangkat ke sekolah. Saya naik angkot dari sekolah, kurang lebih jam 6 kurang tuh pasti saya udah berangkat. Saya udah berangkat, nyampe sekolah, turun dari angkot itu, saya pikir akan ada yang menunggu lagi, saya pikir. Oh. Tapi ternyata nggak ada. Oke. Udah dong, saya bilang mungkin udahlah, dia udah nggak bakalan kayak gitu lagi. Pas saya masuk kelas, jam 6:30 bel bunyi, itu nggak ada kejadian aneh. Belajar seperti biasa, nggak ada sampai pelajaran kedua juga udah aman biasa aja. Tibalah di jam istirahat 9:30. Pas di jam istirahat itu seperti biasa yang lain pada istirahat, karena mungkin kalau dulu tuh uang jajan saya kurang, karena saya kadang-kadang bawanya bekal. Oke. Jadi saya makan di kelas saja. Kalau ada uang lebih baru saya jajan. Oke. Jadi kebetulan di situ ada cuma satu orang cewek yang makan di situ juga sama saya. Tiba-tiba si Andi dan si Edi ini masuk dari dari luar ke kelas, nyamperin saya. Itu maksa minta uang. Karena kebetulan waktu itu uang saya ada di kantong saku baju, dia ngambil. Oh. Dia main ambil gitu aja. Ngapain sih? Sini, gue lagi makan, saya bilang gitu. Udah, lu nggak usah pakai jajan gitu. Udah, duitnya buat gue aja. Ntar kalau enggak, lu diapain lu di luar. Oh gitu. Pada akhirnya, ya udah, mau nggak mau karena udah diambil, dia keluar. Saya sambil terusin makan saya. Pas saya pulang sekolah, itu memang saya selalu bareng sama teman kecil saya, Pian itu. Itu diangkot, saya sebenarnya kebingungan buat bayarnya kayak gimana ini, nggak punya uang lagi. Tapi pada saat itu Pian ini tiba-tiba, udah nih gue bayarin ya. Oh. Dia tuh ngebayarin saya. Feeling kali. Entah kenapa, kayaknya dia ada feeling seperti itu. Oh yaudah makasih ya, dia bilang gitu. Karena kan kebetulan walaupun rumahnya agak jauh, tapi gangnya tetap sama. Oke. Rumahnya gangnya sama, jadi turunnya bareng. Saya pulang ke rumah, udah seperti biasa lagi, nggak ada kejadian apa-apa, tapi saya cuma dalam hati kesel. Kok diambil duitnya diem aja? Itu habis sholat asar saya tuh sambil ngerenungin itu aja. Kenapa ya? Kok gue nggak berani ngelawan? Padahal dia tuh lebih kecil dari gue. Maksudnya fisiknya tuh saya tuh lebih tinggi, dia tuh lebih kecil dari saya. Kalau untuk masalah badannya juga dia cungkring. Kenapa saya nggak berani? Itu saya selalu ngerenungin dan sampai saya kayaknya masuk ke dalam hati saya itu. Kalau besok kayak gini lagi, gue bakalan balas. Itu sampai menggebu-gebu banget. Tapi saya sampai bilang cuma sama diri sendiri aja kayak gitu. Nggak ada untuk ke yang lain-lain. Di saat itu saya tidur habis sholat asar. Tidur, saya sempat dimimpiin. Jangan kayak gitu. Nggak tahu mimpinya itu kayak gimana. Jangan kayak gitu. Cuma kayak gitu doang aja. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong seperti itu di dalam mimpi saya. Tahu kayak gimana orangnya? Nggak ada orangnya, cuma ada kayak suara aja. Oke. Jangan kayak gitu. Saya bangun. Tiba-tiba sudah maghrib. Di maghribnya itu, saya tuh sholat lagi. Tapi sambil waktu sholat itu saya tuh sambil ngebatin. Entah kenapa saya ngebatinnya itu kok keingetnya sama orang yang selalu buat saya kesel, teman kelas saya itu. Pada akhirnya saya mencoba untuk tenang, wudhu, saya buat ngaji apa segala macam. Akhirnya tiba-tiba hilang sendiri.
Udah biasa lagi, keesokan harinya lagi, saya seperti biasa nganter orang tua saya lagi untuk berjualan. Pas jualan saya ngedorong bareng-bareng sama orang tua saya untuk menuju warung. Sebelum jam 6 saya menuju angkot lagi untuk menuju sekolah. Itu saya pas sampai turun, dia sudah ada di depan angkot. Di depan angkot. Teman dua itu. Waduh, ditungguin ya. Entah dia nungguin saya atau memang dia nyampainya bareng sama saya. Oke. Saya nggak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Saya dipegangin tas saya. Ngapain orang? Sambil nyebrang bareng. Karena kebetulan waktu itu memang selalu ada security yang untuk nyebrangin. Tapi kalau sebelum setengah 7 itu dia biasanya belum ada lah. Ada security waktu itu yang nyebrangin saya, tapi dia sambil megangin tas saya. Tas saya dipegangin, tiba-tiba tas saya itu dirobek. Tapi saya nggak tahu yang robek dia atau bukan, tas saya robek. Pas sampai kelas tas saya robek. Tas saya robek, saya sampai kelas, saya buka tas, karena kan saya selalu ngeliat kan ada bekal saya itu, bekal saya sama buku pelajaran apa yang hari ini dipelajari. Tiba-tiba sampingnya itu robek. Samping bawah ya. Sampai pensil saya tuh jatuh-jatuhan di situ. Saya bilang, siapa nih yang robek nih? Kok bisa robek sendiri? Apa kesangkut atau apa? Tahu-taunya di kelas dia diketawa. Emang enak lu, katanya. Oh. Saya bilang, kenapa nih orang nih? Emang enak lu, robek kan? Pada saat itu saya samperin dia. Di sebelum masuk sekolah. Belum masuk kelas maksudnya ya, belum masuk jam pelajaran. Saya samperin dia, maksud lu apa sih? Kok lu kayaknya iniin gue terus? Kayaknya mau ngebully gue banget. Ngapain sih, maksudnya apa sih? Lu yang ngerobekin tas gue? Iya, kenapa emangnya? Sambil dia menantangin kayak gitu. Tega banget lu ya, gue cuma punya tas satu. Bilang kayak gitu. Gue gak punya tas lagi. Kok lu kayak gini sih? Saya ngomong kayak gitu. Pada saat itu, ya udah, saya nangis. Balik ke tempat duduk saya. Saya cuma bilang, ya Allah, kenapa sih kok gue doang nih yang diginiin? Kenapa sih kok gue yang ngerasa ditindas, kok gue doang? Apa sih salah gue? Gue gak pernah buat salah sama dia. Gue gak pernah bikin kesalahan sama dia. Kalau istirahat, alhamdulillahnya karena saya bawa bekal, saya makan bekal. Karena saya memang dibekalin nasi sama uang yang buat paling ongkos sama jajan es lah atau apalah. Itu ya udah, istirahat, saya cuma makan bekal, terus saya cuma kadang beli es, balik lagi ke kelas, udah kayak gitu aja saya belajar, udah. Karena kebetulan saya masuk sekolah itu beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa. Jadi free, gratis. Nggak ada bayaran apa-apa. Justru saya dibayar. Dapat uang dari sekolah itu tiap bulan saya dapat. Oh gitu. Uang saku gitu ya? Uang saku. Oke. Berapa dulu? Kalau nggak salah itu satu bulan itu 650 atau 750 ribu. Oh, tinggal dibagi 30 Iya. hari gitu. Oh. Oke. Jadi itu saya selalu kasih ke orang tua saya. Oke. Alasannya dikasih beasiswa kenapa? Karena saya juara kelas. Dari kelas 4 SD sampai kelas 6 saya juara kelas. Oke. Dari yayasan saya rekrut buat masukin ke sekolah yang bagus karena saya dibilangnya nilai lu bagus. Oke. Makanya saya bisa dapat sekolah yang lumayan bagus. Oke. Itu nomor 1 di Tangsel. Oh, tapi SD sama SMP bukan di situ sekolahnya? Bukan. Di tempat lain? Tempat lain. Oke. Silahkan lanjut. Di tempat lain.
Saya akhirnya dapat, kan karena saya dapat beasiswa di situ, alhamdulillah saya masuk di situ. Mungkin makanya karena saya orang biasa aja, jadi saya terus yang ngincer. Mungkin saya berpikirnya seperti itu. Karena memang wali kelas saya tuh selalu kayak ngebanggain saya aja. Oh gitu. Wali kelas saya tuh betulan laki-laki. Beliau tuh dari awal masuk tuh kayak ngebanggain saya. Untuk ngebanggainnya tuh dia tuh, ini contoh ya, belajar tuh yang bener kayak gini nih. Irfan nih dapat beasiswa nih masuk ke sini. Tuh belajar. Jangan sampai keluar dari sini tuh gimana-gimana nggak berhasil. Contoh nih si Irfan gini-gini segala macam, nilainya bagus. Jadi seolah-olah tuh kayak ngebanggain saya, tapi kan saya juga nggak tahu ya ada orang yang baik atau enggak sama saya. Di situ sih yang saya mikir, mungkin karena gue selalu di ini jadi dia nggak suka sama saya. Iri gitu ya. Kayak gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kalau dia tuh iri sama saya. Dia tuh hanya ingin uang saya, ingin saya luka, gitu-gitu aja. Pada saat itu jam istirahat selesai, seperti biasa, jam pulang sekolah normal. Saya pulang ke rumah tuh nggak ada kayak gimana-gimana. Tapi dia tuh kayak selalu ngehantui saya gitu. Di pikiran saya, di otak saya tuh sampai rumah aja saya selalu mikir dia tuh, nih, gimana gitu. Sampai yang saya mikir aja ku bales nih nanti nih. Jadi seolah-olah kayak saya ngerasa dendam. Padahal itu belum lama. Saya tuh masuk sekolah, maksudnya kan karena masih kelas 1. Baru masuk sekolah. Tapi udah siang itu saya pulang sekolah itu, saya sholat seperti biasa, saya makan, saya tidur, belajar sore, itu nggak ada gimana-gimana lagi sih. Dan pada besoknya hari lagi, ini kejadian yang paling parah. Yang paling parahnya itu, paginya saya tuh biasa nganter orang tua saya untuk jualan. Saya tuh alhamdulillah lagi dikasih duit lebih Sama ibu. sama ibu. Oke. Karena buat jajan katanya. Buat jajan katanya. Jangan dihabisin. Kalau bisa buat besok ditabung. Iya. Itu nggak tahu kenapa dia tuh ada di tukang es. Waktu saya turun dari angkot, saya mikirnya tuh nggak ada siapa-siapa kan. Saya diseberangi sama security, saya jalan seperti biasa, tiba-tiba saya ditarik-tarik sama 5 orang dari Andi, Edi, Dede, Kiki, sama si Pempeng. Saya ditarik sampai ke dekat lapangan, karena waktu itu kan sebelum masuk sekolah kan itu sekitar 10 menit sampai 15 menit baru masuk sekolah kan. Saya ditarik ke lapangan. Di situ saya tuh ditendang kaki saya. Siapa yang nendang? Seingat saya tuh Pepeng yang nendang saya. Seingat saya itu ya. Cuma saya lupa. Saya ditendang kakinya. Duit lu mana sini? Nggak ada duit. Gua mau duit, cuma buat angkot doang. Udah sini, keluarin. Kalau nggak habis lu ntar sama gua. Itu di situ ada anak alumni juga ternyata. Oh, 5 orang plus alumni. Alumni. Oke. 2 orang. Taunya itu alumni? Saya pernah dengar dari teman saya itu tuh alumni sini. Dan ternyata tuh mereka berlima ini sering nongkrong sama mereka alumni itu. Itu. Makanya dia itu alumni itu diem aja kayak malah ngejagain. Kayak saya ditendang, saya lari, saya masuk ke kelas. Tapi uang saya itu udah diambil sama dia. Oh. Itu yang membuat saya makin sakit hati. Waktu itu
hampir celana saya ini ditarik-tarik hampir robek. Yang saya bilang saya kayak nggak ada harga dirinya banget. Tarik-tarik kayak sini nggak duit lu, sini nggak duit lu. Akhirnya dia main ambil paksa gitu aja uang saya. Diambil uang saya lari ke kelas, diem aja saya nangis. Saya udah nggak bisa gimana-gimana lagi karena mereka rame-rame. Saya sendirian, saya nggak tahu berbuat apa lagi. Di pas jam belajar itu saya ditanya sama wali kelas saya. Kebetulan waktu itu pelajaran bahasa Indonesia wali kelas saya. Kok kayak habis nangis, kenapa? Enggak, tadi di jalan kena debu. Ya udah bersih-bersih dulu sana ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, saya cuci muka. Udah nggak apa-apa kan? Udah belajar lagi kayak biasa. Dia nggak curiga apa-apa. Padahal saya emang habis nangis. Di jam istirahat, dia cuma kayak nantangin saya. Makanya jangan suka kayak gitu. Padahal saya nggak pernah berbuat apa-apa. Yang ngomong itu siapa? Itu si Edi, bukan si Andi itu. Si Andi itu nggak ngomong apa-apa, kok keluar aja. Makanya yang si Edi ini bilang, makanya jangan kayak gitu. Sambil dia keluar. Udah biasa jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah ini ada alumni. Nah, yang 2 orang itu yang nyamperin saya. Itu saya lagi berdua sama teman kecil saya itu, si Pian. Dia nyamperin saya. Besok-besok kasih aja. Biar nggak jadi masalah. Udah gitu langsung pergi dia. Saya bilang, apaan sih? Ngapain sih dia ngomong kayak gitu? Kata teman saya ini, udah biarin aja. Diemin aja. Biasa pulang, saya diongkosin lagi. Oke. Karena uang saya nggak ada. Saya nggak punya uang. Habis diambil sama dia. Saya diongkosin lagi. Tapi diongkosinnya karena saya minta. Oh. Bukan karena inisiatif dia kayak awal itu. Udah nggak apa-apa sama gue aja. Ngomongnya gimana? Yan, bayarin gue dong. Gue nggak ada duit. Oh ya udah, ntar gue bayarin. Waktu itu cuma 2.000 kan, 1.500 sih kan dulu. Ya udah ntar sama gue. Karena kebetulan memang dia kan kalau dapat uang jajan kan lebih dari saya. Ya udah nanti sama gue aja. Besoknya pas hari siang itu ditanya kan sama orang tua saya. Jajan apaan hari ini? Jajan sembarangan. Enggak, jajan es Orson doang. Duitnya masih ada kan? Udah buat besok. Iya masih ada. Saya cuma bilang kayak gitu. Saya pikir besoknya bakalan mau dikasih lagi. Ini keesokan harinya. Saya seperti biasa nganter, kan biasa langsung ngasih saku uang. Sama langsung masukin makanan mama ke tas. Tuh mama ngeliat tasnya robek kan, baru dijahitin di situ. Oh. Sebelumnya nggak tahu mama tuh robek. Itu udah kedua harinya baru tahu kalau tas saya robek. Tasnya robek kenapa ini? Kesangkut kayaknya diangkut. Dijahit itu. Pagi-pagi itu? Pagi-pagi. Sambil pulang dulu ke rumah ngambil benang jahit. Karena kebetulan mama memang bisa ngejahit. Bisa ngejahit sedikit. Jahit sama mama. Ya udah, akhirnya udah berangkat. Udah berangkat ya, udah jam 6. Itu saya pikir saya mau dikasih uang buat jajan buat angkot lagi karena saya udah nggak pegang uang. Iya. Tapi ya udah hati-hati di jalan. Emang kok nggak ada duitnya? Yang kemarin emang habis. Nggak ada buat ongkosnya, kemarin kan jajan gini. Katanya jajannya cuma itu doang. Ya kan mau jajan yang lain lah. Nanti kan ini buat berusaha biar nggak orang tua gimana-gimana. Ya udah dikasih cuma 5.000 lagi. Ya udah deh nggak apa-apa deh, alhamdulillah buat naik angkot. Naik angkot sampai sekolah lagi. Itu nggak ada lagi kayak gituan. Dia nungguin nggak ada, tapi di kelas
dia cuma ngejek-ngejek saya aja. Sampai saya kelas itu diejek-ejek. Ntar kalau lu macem-macem gue aduin sama alumni. Dia cuma ngomong kayak gitu. Oh. Saya cuma diem aja udah. Saya diem. Waktu istirahat, saya cuma makan. Diajak jajan tuh baru saya sama teman kecil saya, dan saya kenalan sama teman-teman yang lain. Ada beberapa orang. Saya kenalan, saya diajak jajan, dijajanin saya. Sama Pian? Sama ada temennya Pian juga. Saya jajanin, udah hari ini gue ulang tahun. Oh. Gue jajanin. Saya pikir, alhamdulillah, saya mikir ya. Karena gue nggak punya duit. Saya waktu itu nggak punya duit. Nah, makasih ya. Saya dibeliin gorengan, dibeliin bihun sama sosis. Udahlah, makan tuh. Makan di kantin, udah balik lagi. Ternyata dia ngomong kayak gini, makan enak banget ditraktir, nggak bagi-bagi. Oh. Tuh 2 orang itu. Saya diemin aja udah, nggak saya hiraukan udah. Udah pulang sekolah, itu dia nungguin saya berlima. Tapi yang satu saya nggak kenal. Beda yang lagi. 4 beda lagi. Yang 8 waktu itu ada di salah satunya itu. Okay. Tapi 4 yang saya kenal, yang satu ini nggak kenal. Berlima. Itu berlima. Dia bilang katanya, besok lo harus siapin duit ya 15.000. Dia nggak minta duit saat itu. Saya bilang, buat apaan? Ngapain gua ngasih ke lu? Orang jajan gua aja nggak segitu. Pokoknya besok lu harus bawa duit segitu. Buat apa? Ternyata saya pulang kayak gitu aja. Keesokan harinya lagi, saya seperti biasa berangkat nganter orang tua untuk jualan. Saya ditungguin pas turun angkot. Itu berlima tungguin. Mana duitnya? Sini. Itu nggak ada security, belum ada security lagi di situ. Udah sini, ayo. Mana duitnya? Saya ada 5.000 doang. Diambil semuanya sama dia. Ada 5.000, 7.000 kalau nggak salah. Lupa saya. 7.000 diambil sama dia. Ternyata dia buat nonton bola, cabut. Oh, mabal. Iya nonton bola lah pokoknya ke stadion. Nggak masuk sekolah berarti? Enggak. Oh. Dia tuh bolos. Terus saya masuk sekolah kan, oh dia nggak ada, kemana? Ternyata pas di absen itu kan setiap pagi memang biasanya absen. Nggak ada, dia nggak. Padahal tadi ada ya. Kemana dia? Dua-duanya itu nggak ada. Ya udahlah, gua tenang lah, agak tenangan lah. Saya mikir, tapi gua nggak punya duit. Tapi kebetulan karena memang saya nggak jajan, bawa makan, dan kebetulan saya dikasih sama temannya Pian ini uang 5.000. Karena? Nggak tahu kenapa katanya, ini buat lu jajan nih, lu nggak pernah jajan kayaknya. Oh. Itu saya bilang, gua di sekolah sini ada senangnya, tapi kok ada orang juga yang jahat sama gua ya, kenapa ya gitu. Oke. Jadi ada yang baik tuh, ada yang baik, cuma ternyata yang jahat juga sebenarnya ada di setiap sekolah tuh, sebenarnya memang ada lah kayak gitu. Saat itu saya dikasih tuh pas jam istirahat 5.000. Lu jajan yuk, udah ke bawah aja, lu di sini mulu di kelas ngapain sih? Enggak, termakan dulu gua di sini, ntar jajannya di bawah aja baru. Mereka nggak ada yang makan, cuma saya doang yang makan. Saya bertiga tuh, temenin Pian sama temennya satu lagi. Saya makan sendirian, lu mau gak makan ini? Nasi uduk, nih, punya emak gua. Kamu lu cuma nasi uduk, besok gua intip deh gitu. Saya dikasih uang sama dia, saya jajan. Karena dikasih uang 5.000. Saya terima waktu itu, saya terima atau 5.000 karena saya mau punya uang juga. Saya jajan. Es itu 500. 1.000 kalau nggak, 500 ya kalau nggak salah, lupa saya. Saya jajan.
saya masih punya uang dong buat pulang. Itu saya pulang sendirian, nggak sama itu. Dan ketemu sama mereka pada nongkrong di dekat warung, ternyata di depan pinggir jalan. Cuma untungnya saya udah naik angkot. Itu cuma ada nggak sekolah tapi ada di sini lagi, ngapain nih bocah nih? Saya ngomong kayak gitu aja dalam hati sih. Udah saya pulang seperti biasa lagi siang, ternyata itu bandel banget ya tuh bocah ini ya. Itu dalam hati saya, ini gue kayaknya nggak boleh diem aja deh. Gue nggak boleh diem aja nih, kayaknya gue harus bales nih, gue harus lawan nih orang-orang ini nih. Hari libur kemudian, di hari Seninnya lagi nih kejadian. Paginya saya berangkat sama ibu saya ke warung. Saya mau berangkat sekolah, itu saya lupaan bawa uang. Saya balik lagi akhirnya ke warung. Oke. Belum naik angkot? Belum naik angkot. Saya belum naik angkot, saya kelupaan bawa uang, saya balik lagi. Oh tadi belum ngasih uang ya, biasanya kan kadang-kadang dikasih, taruh masukin sebelum saya selesai mandi tuh udah dimasukin. Oh iya tadi mau belum ngasih uang. Untung belum naik angkot. Udah naik angkot nggak bisa bayar nanti ya bilang. Makanya saya bilang, iya tadi mau lupa katanya. Udah kasih, saya jalan lagi. Alhasil saya sampai sekolah itu telat. Oh. Di 6:30 lewat 5, waktu itu upacara. Upacara saya habis dimarah-marahin tuh sama guru killer di sekolah itu, guru paling galak. Kena sabet, lupa bawa dasi juga waktu itu. Akhirnya disetrap. Dan kebetulan 2 orang itu juga sama. Saya bilang, ini hari sial gua apa hari bagus gua ya? Kok bisa barengan dia? Tapi karena kalau saya itu telat sama nggak pakai dasi, cuma pakai topi aja sama telat. Kalau dia tuh kan di pojok sebelah sana, 2 orang itu. Karena dia katanya dia tuh nggak pakai dasi, nggak pakai topi, terus sama apa ya, ngejailin apa gitu. Jadi di strapnya sebelah sana, saya sendiri. Ini di lapangan gitu? Di lapangan, okay. Tapi saya dekat gerbang pintu masuk, dia tuh dekat musola sekolah yang sebelah sana gitu. Okay. Setelah bubaran, saya ngeliat dia dong kena berdua, digabungin saya di lapangan. Ini hari sial saya apa gimana saya bilang. Sambil saya di situ disuruh hormat di depan bendera sampai 1 jam pelajaran, satu pelajaran. Akhirnya itu di situ aja. Setelah selesai itu dia ngedorong saya sampai saya nyusruk, sininya saya sakit. Selesainya itu kan lemes saya. Dia ngedorong saya sampai saya sakit, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang tahu. Jatuh dia, gitu ya? Sampai saya jatuh. Dia langsung naik lari ke atas ke kelas. Dia bilang, ngajar banget nih orang nih. Dia bilang, kata aja lu ntar lo ada pembalasannya lu. Situlah saya makin mendem, makin rasa sakit saya makin ada, makin timbul. Situ saya naik ke kelas, tapi sini saya ngerasa sakit. Tapi nggak ada lecet sih, cuma sakit aja, kayaknya sakit. Naik, saya minum, karena saya udah capek juga 1 jam pelajaran itu saya harus hormat. Udah di jam istirahat, saya makan itu, betul makanan saya hilang. Di tas itu? Di tas. Karena kan tas saya kan dibawa sama guru. Oke. Udah dibawa ke atas. Sedangkan dia ada di situ. Saya nggak curiga mau yang lain-lain apa segala macam. Nggak tahu kenapa kemana. Tapi saya ada curiga sama temannya dia juga. Karena di saat sekolah itu kan
saya baru nyampe itu, tas kan disuruh taruh kan di situ kan. Biasanya tuh kalau telat tuh ditaruh di pinggiran gitu. Dan kadang itu ada tuh OSIS atau apa segala macam yang keliling yang nganterin masuk naik ke atas Oke. ke kelas. Nah itu ada tuh waktu itu temennya dia juga yang izin buat ke toilet waktu satu upacara. Saya keingetnya di situ, mikirnya oh, dia nih kayaknya. Jam istirahat itu saya nggak ada makanan, tapi untungnya saya bawa uang, saya jajan. Pian itu, pian saya jajan. Pas siangnya itu makanan saya di plastik itu ada sama mereka berdua. Masih ada, belum dimakan. Nggak dimakan sama dia, ada di makanan lu nih katanya. Jadi lu yang ngumpetin. Saya ngomong kayak gitu. Kata dia bilang apa? Kan gua tadi sama elu. Masa gua yang ngumpetin? Tadi kayak gitu. Kenapa ada di elu? Itu pas jam pulang dia ngasih tahuin saya. Nggak tahu kenapa. Apa temennya, apakah teman sekelas saya juga? Nggak tahu sih, saya sampai nggak pernah cari tahu juga masalah itu. Pada saat itu dia apain? Pas saya udah mau keluar pulang, saya kan udah nggak mau nafsu lagi makan itu. Dia buang di depan saya. Itu masakan makanan orang tua saya. Makin sakit hati saya di situ. Sakit hati saya bilang kayak gini. Nanti makanan orang tua lu yang kayak gini ataupun makanan yang lu suka ini bakalan dibuang di depan lu bakalan ngerasain apa yang gua rasain. Sampai pada tumpah-tumpah di situ. Terus saya turun, saya pulang. Setelah pulang dari situ, saya tuh udah ngerasa gak enak badan sebenarnya. Enak badan, malamnya saya panas. Panas, pagi-paginya saya nggak nganter orang tua saya untuk jualan lagi. Tapi orang tua saya tuh bilang, lu panas nih, sakit. Udah buat aja, udah ngomong gak usah jualan deh. Udah biar, tapi kan udah masak, udah ini segala macam. Gak apa-apa, udah di rumah aja. Tapi nggak sekolah ya mah. Saya tuh bilang kayak gitu, ya udah nggak usah sekolah. Ntar bikinin surat deh. Itu dibikinin surat sama kakak saya. Surat izin nggak masuk. Surat gitu? izin nggak masuk itu nitip sama teman saya yang itu. Iya. Jadi kabarin ke saya ke rumahnya, dikasih surat buat sampein ke sekolah. Saya izinnya di situ sih cuma sehari kalau nggak salah. Tapi ternyata saya 2 hari nggak masuknya. Oke. Karena waktu itu saya tuh dibilang sama mama saya kalau ntar malam nggak sembuh kita berobat. Ya udah, saya seperti paginya nggak nafsu makan, siang baru makan sedikit, minum obat warung gitu aja. Malamnya saya masih panas lagi. Saya dibawalah ke RSUD, takutnya saya kena demam berdarah atau apalah. Cek darah ternyata nggak apa-apa. Itu ternyata dikasih surat lagi sama dokter, udah izin lagi aja. Ternyata saya dikasih izin tuh 2 hari. Jadi totalnya saya izin 3 hari. Nah, teman saya itu pulang sekolah itu kan besok paginya nih pulang sekolah di siang harinya dia datang ke rumah saya. Oke. Teman-teman saya nih, teman saya 2 orang itu datang ke rumah. Sakit apaan katanya? Nggak, panas aja, panas sama batuk pilek. Kira terus gimana? Besok nggak bisa masuk lagi. Gue nitip lagi ya surat karena dapat surat dari dokter suruh istirahat. Oh ya udah katanya. Besok gue sampein sama guru. Hasil saya istirahat selama 2 hari. Udah besoknya udah agak mendingan. Lusanya saya sekolah. Seperti biasa saya pagi itu nganter orang tua saya. Orang tua saya berangkat ke warung untuk jualan. Saya berangkat lagi naik angkot untuk menuju sekolah. Di hari pertama nggak merasakan kejadian yang aneh-aneh. Hari pertama saya masuk,
sampai kelas saya nggak ada gimana-gimana, dia juga nggak gimana-gimana ke saya. Mungkin dia tahu saya lagi sakit atau gimana. Sampai pulang sekolah nggak ada kejadian apa-apa. Keesokan harinya baru saya seperti biasa lagi, bangun pagi jam setengah 5, jam 5, dan setengah 6 saya nganter orang tua saya ke warung, berangkat ke sekolah lagi. Pagi-paginya itu ternyata udah ditungguin lagi sama dia. Oh, di gerbang. Di sebelum gerbang, dekat warung. Jadi tungguin lagi, kejadian lagi, dia minta duit lagi, maksa. Tapi saya nggak kasih. Saya ngelerai gini karena dia berdua doang. Ngelerai, saya masuk ke kelas. Sampai pada akhirnya di kelas itu saya hampir berantem sama mereka. Udah mau takut ya sama lu ya. Udah deh berantem aja deh kita deh. Sampai saya ngomong kayak gitu. Udah lu, ntar lu gue tungguin lu sama anak-anak lu, katanya. Oh, dia ngancem. Dia ngancem. Tungguin lu sama anak-anak. Di situ dia nggak berani gimana-gimana. Maksudnya karena saya mikirnya kan, wah dia berani juga nih, mungkin begitu. Oh, ntar lu gue tungguin lu di depan lu. Bener, kejadian. Jam istirahat, nggak apa-apa, saya makan seperti biasa. Udahlah, dia keluar dengan tergesa-gesa, nggak gimana-gimana. Entah dia kemana. Jam pulang sekolah tuh baru tuh. Waktu sih temen kecil saya itu udah pulang duluan. Saya ditungguin di dekat lapangan. Saya ditarik di situ. Hampir tas saya putus, tapi saya jatuh. Oh, tadi nantangin gua lu ya, katanya. Bilang gitu, kenapa emangnya? Beramai-ramai lo, jangan beramai-ramai dong kalau berani. Bilang gitu, saya bilang gitu. Kenapa emang lu takut, katanya. Udah dah, kalau masalah sama lu pada, gua males. Udah, gua cabut aja. Wah, ditarik-tarik baju saya sampai putus kancing saya. Di situ diteriakin sama guru olahraga. Ada guru olahraga di situ. Hei, ngapain tuh di situ rame-rame? Saya sambil gini, kamu kenapa? Oh Pak, saya mau pulang. Saya pulang aja. Terus saya naik angkot, saya pulang, saya putus. Besokannya yang sini dijahit sama saya karena kancingnya nggak ada, nggak tahu kemana. Cuma dijahit gitu aja, jadi nyatu terus. Jadi nyatu terus gitu. Saya bilang, awalnya kan pakai peniti. Cuma kata mama jelek banget pakai peniti gitu. Akhirnya dijahit terus, sama dijahit jadi satu gitu. Jadi kalau kita pakai langsung pakai gitu. Jadi yang atas masih ada sih. Yang atas masih ada. Jadi sini ada gitu. Makanya saya bilang, ya Allah gini amat, saya bilang gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting saya masih bisa sekolah gitu, masih bisa ngelanjutin belajar gitu kan. Saya nggak pernah masalah lah untuk masalah itu. Alhasil besokan harinya udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Beberapa minggu kemudian. Oke. Jadi beberapa hari itu aman. Nggak ada, aman. Inilah di sini yang menjadi titik emosi paling parah buat saya. Di saat pagi itu saya baru nyampe, kan seperti biasa saya pagi itu ngantar orang tua saya, saya dikasih uang jajan, dan pagi-pagi itu saya udah ditungguin 4 orang waktu itu. 4 orang di situ. Pagi-pagi pas nyebrang diseberangin sama satpam itu saya ditungguin kan, saya dipintain duit, dipalakin, saya nggak mau. Siapa aja tuh? Yang ini saya kenal semua. Ini untuk si Edi, Andi, si Pepeng sama si Kiki deh kalau nggak salah, apa Dede ya, saya lupa. Kiki atau Dede gitu. Itu berempat situ. Saya dipintain uang di situ. Nggak ada, gua punya duit. Lu mintain duit mulu, gua mulu lu. Kayak gitu. Udah gua masuk sekolah gitu. Masuk kelas gua. Sampai saya bilang kayak gitu. Pada akhirnya saya kabur gitu aja, saya diselengkat, nggak kena. Saya cabut langsung naik ke atas. Ternyata dia ngejar saya. Oh. Dia ngejar saya. Saya lari tuh. Awalnya ke toilet dulu. Toilet. Nggak sampai naik, belum naik. Saya pikir udah nggak ada. Dia udah pada masuk kelas semua. Kan sebelum bel tuh baru. Saya mau masuk. Dia udah nungguin.
di tangga itu. Kurang lebih 5 menit sebelum bel lah. Dia nungguin, itu udah berlima di atas, di tangga itu. Berlima di tangga itu. Yang satu, tadi nantangin lo gini segala macam gitu. Gue minta duit, gak boleh, gak mau lo. Yang satu menunjuk saya. Saya gini. Langsung si Andi ini ngedorong saya. Sampai saya jatuh lah dari lantai 2. Dari tangga. Jatuh, saya luka di sini, kaki saya sakit. Sebelah kanan. Ada anak cewek, 2 orang tuh ngebantuin saya. Bawa saya ke ruang guru. Saya diobatin, kenapa? Saya bilangnya saya jatuh. Padahal saya udah sakit hati banget di situ. Saya jatuh. Kok bisa jatuh di tangga? Kepleset. Bilang. Karena dia ngikutin saya. Awas lu, bilang. Awas lu, sampai ngadu-ngadu. Habis lu sama gua. Saat itu saya bilang cuma kayak gitu doang. Saya naik, udah hati-hati aja. Naik ke kelas, saya cuma bisa nangis doang. Dalam hati, udah sakit banget hati saya. Pada saat itu dia ngetawain saya, dia ngajak saya, mau enak lu, ntar lu, lihat lu. Pada saat itu juga saya teriak. Di kelas? Di kelas, di depannya dia berdua. Itu banyak orang? Itu kurang lebih 20 orangan lah, udah ada. Lihat aja lu, besok mati lu. Tuh saya sambil ngomong sambil nangis. Besok lu bakalan mati. Dia tuh nggak peduli. Tahu-tahu, emang lu yang ini macam. Emang enak lu. Lu sakit kan. Udah saya balik lagi duduk. Udah saya sebiasa. Saya makan nggak makan, makannya akhirnya di rumah. Pulang. Saya pulang itu siang-siang itu saya belum pulang ke rumah dulu. Saya pulang itu ke rumah nenek saya. Oh. Kebetulan nenek saya rumahnya deket dari gang sekolah itu. Nggak begitu deket sih, lumayan lah jalan kaki. Lumayan. Kurang lebih 10-15 menitan lah. Dari sekolah ke rumah nenek saya. Saya ke rumah nenek saya. Karena saya sakit hati banget. Saya cuma bilang sama nenek saya, kenapa ya Nek? Kok kayak gini? Udah tenang aja. Udah nggak apa-apa. Seolah-olah nenek saya tahu, tapi nggak tahu saya. Kok malah nenek gue kayak gini? Saya bilang kayak gitu. Udah makan dulu sana. Iya ntar aja di rumah makannya. Terus tiba-tiba nenek saya masuk dalam kamar. Dia bawa gelas, ada airnya sedikit. Nggak tahu kenapa, alis saya diginiin. Sampai berapa kali, 3 kali atau 4 kali, saya disembur. Sembur. Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak tahu kenapa, tenang saya. Pikiran saya udah, saya pulang. Udah Nek, saya pulang. Pulang saya. Pulang naik angkot, pulang sampai rumah. Tapi dalam hati saya masih sakit. Hati saya masih sakit banget. Di saat siang itu sekitar jam 1:30, 2:30, kalau nggak salah sampai rumah, saya baru makan. Itu saya makan di dalam kamar, diam-diam karena bekalnya nggak saya makan, baru saya makan. Oke. Pada saat itu memang saya bilang udah makan tadi ke rumah nenek sebentar. Oh ya udah. Kalau saya makan bekal yang tadi pagi. Udah saya makan siang itu. Sekitar jam 2:30-an itu saya sakit hati banget. Saya ngerasa sakit hati banget. Pada saat itu banyak bisikan ke saya. Udah tenang aja, udah nggak apa-apa. Besok juga dia pasti bakalan kayak gitu, bakalan ngerasain. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Kok ini omongannya kayak nenek saya bilang. Kenapa saya bilang? Ada apaan ini? Setelah sholat asar, habis sholat asar, saya tidur. Saya tidur, bangun sebelum maghrib. Mau maghrib, kurang lebih 2 atau 3 menit lagi itu maghrib. Itu saya langsung ngeliat ada sosok perempuan yang cuma setengah badan gitu. Setengah badan? Setengah badan,
tapi dia kayak pegang tali. Oh. Pada saat itu saya cuma bilang astagfirullahaladzim, merem, tapi saya takut. Saya langsung kabur mau ketemu mama saya. Saya buka slotnya agak susah, saya cuma bilang, "Ma, lu masih di rumah bukannya sholat?" Tidur gini. Biasanya sholat ke musola saya. Kalau maghrib itu biasanya maghrib isya saya di musola. Biasanya udah di musola. Ngapain? Udah ke musola, ntar dimarahin ustadz aja gitu. Biasanya ada Pak Ustadz yang kadang nyamperin saya kalau saya telat ke musola. Ya udah ya. Pas saat saya ambil sarung, dan kebetulan memang sarung saya itu ada di kursi depan. Saya cuma ngambil. Saya penasaran sebenarnya, pengen lihat lagi itu apa sih. Saya lihat lagi, awalnya nggak ada yang di jendela itu. Pas saya nengok sebelah pojok satu lagi, ada. Ternyata pas saya lihat jelas lagi itu sosok nenek-nenek sampai saya merinding. Nenek-nenek yang pegang tali. Saya nggak tahu dia pegang tali apa, nggak tahu itu apa. Jadi kayak tali berbentuk apa ya, rantai buat hewan. Tapi gantung begitu. Saya nggak tahu ada apa itu. Saya langsung kabur, saya langsung ke musola. Saya di musola udah ketakutan, sambil sholat sambil kepikiran, nggak tahu husu, nggak tahu nggak. Selesai sholat, saya ngaji dulu di musola. Saya pulang lagi. Pas saya duduk di bangku depan, mama saya lagi ada di dapur. Pas saya nengok kiri, nenek itu ada di samping saya. Oh, sambil pegang talinya gini. Saya kaget. Di antara saya mau kabur, mau nangis, atau mau teriak, itu nggak bisa ngomong saya. Mama saya manggil, udah nggak ada dia. Sosoknya nenek-nenek ini tuh, jadi itu dia tuh lusuh, berurai, rambutnya itu kayak acak-acakan gitu. Tapi tuh sambil kayak terbang-terbang gitu, udah putih semua. Udah gitu dia tuh begini sambil megang tali gini. Tapi dia diem aja, nggak tampang dia tuh nggak. Saya tuh ngelihat jelas mukanya dia, tapi saya pikir nenek saya, bukan. Dia tuh matanya tuh agak sipit kayak gini, putih. Ini keriput semua, di sininya darah. Di sini doang darahnya. Tapi dia mukanya tuh senyum. Mukanya dia senyum, nggak ada tampang jahat, nggak ada apa-apa. Dia sambil pegang tali kayak gini. Saya cuma ketakutan, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, mama saya manggil buat makan. "Man, yuk makan sini." Saya lihat lagi udah nggak ada. Saya meluk mama saya. Saya lari, suruh makan ngapain sih meluk-meluk kayak gini? Terus tadi ngelihat ada nenek-nenek. "Nenek-nenek siapa?" katanya. "Gak ada, maghrib lu ngomongin siapa?" katanya. Tadi di situ udah makan. Ngomong apaan sih? Makanlah di situ. Saat saya makan malam, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Pada saat Isya, saya udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Saya sholat di musola, pulang, habis sholat Isya, jam 8, setengah 9, belajar sebentar, jam 9, kalau nggak salah tidur. Saya tidur, kebangunlah di setengah 1 malam. Kebangun, biasanya kalau orang kebangun pengennya kencing. Saya enggak, cuma ngedenger suara. Suaranya tuh, "Hi!" Ntar, "Hi! Hi!" Ntar gitu. Ya apaan sih? Suara apaan sih? Semakin kenceng banget suaranya di telinga saya. Kabur saya. Langsung saya buka pintu, saya langsung gedor-gedor mama saya, karena mama saya belum bangun. Biasa bangun jam 2.
gedor-gedor sama saya. Mama, ini ada apa, suara apa? Ngapain sih malam-malam kayak gini? Belum waktunya, ntar nih, mama belum masak jam segini. Itu ada suara ini. Emang udah biasa. Maksudnya? Ternyata mama saya udah agak sering diketawain. Oh, setiap malam. Nggak setiap malam sih, tapi pernah lebih dari 3 kali katanya. Tapi nggak pernah cerita. Iya, nggak pernah cerita. Oke. Udah nggak apa-apa. Udah biarin aja. Mama juga udah berapa kali ini, lebih dari 3 kali katanya. Udah, tapi nggak ngeganggu, selama nggak ngeganggu biarin aja. Katanya kalau suaranya kenceng, dia jauh. Oke. Suaranya deket, dia tuh Pelan. ada di deket kita. Tapi ini suaranya kenceng banget. Udah biarin aja. Mama nggak denger. Pada saat mama lagi masak, mama denger. Tuh ada lagi. Udah diemin aja. Karena memang di depan rumah itu ada pohon mengkudu. Oh. Ada pohon mengkudu. Katanya di situ, kata mama. Kayaknya di depan situ tuh, di pohon itu tuh, mama pernah ngeliat gitu. Udah biarin aja, yang penting nggak ngeganggu. Mama saya nggak pernah takut, nggak takutan kayak gimana. Terus gimana mah? Takut. Udah tidur aja sana, baca doa. Apain sih takut? Katanya. Sambil saya baca doa, Al-Fatihah doang sama ayat kursi saya, udah tiba-tiba tidur lagi karena besoknya saya sekolah pagi lagi. Sekolah pagi, saya seperti biasa lagi ngantar orang tua saya ke warung. Orang tua saya ke warung, saya berangkat naik angkot. Saya naik angkot, itu awalnya saya kaget kok udah penuh di angkot itu. Biasanya? Biasanya tuh kalau nggak anak sekolah tuh nggak pernah penuh. Biasanya tuh anak sekolah doang. Kok ini udah penuh? Sampai depan udah ada 1 orang. Tapi ada sisa space 1 yang kata supirnya tuh udah naik cuma 1 sendiri. Tapi udah penuh, nggak ada yang naik lagi. Tiba-tiba udah sampai aja. Pas saya turun, saya bayar gini, orang yang depan supir ini juga kok diem aja orangnya, nggak kayak biasanya ceria lah, ada orang yang ngerokok lah, ada apa. Dia tuh nggak diem aja. Bil pucet. Pada saat saya bayar, saya ngelihat ke belakang tuh kosong. Hah? Angkotnya kosong? Angkotnya kosong, nggak ada orang sama sekali. Yang belakang ya, Iya. tapi yang depan itu di samping supir itu ada. Oh, tadi yang belakang tiba-tiba ngilang? Nggak ada. Dan saya juga kagetnya sebenarnya angkotnya itu cepet banget nyampenya. Oke. Karena saya mikirnya awalnya, kan saya kan diem aja, nggak yang nengok-nengok jalan. Karena kan saya ngeliat sekeliling saya itu kayaknya orangnya kaku-kaku dan orangnya nggak ada basa-basi, nggak ada yang ngobrol atau apa. Saya diem aja dan tiba-tiba ya udah sampai aja, kayak nggak berasa gitu. Dan memang saya inget banget waktu itu saya berangkat tuh jam 6 kurang 7 menit. Saya nyampe sekolah itu di jam 6 kalau nggak salah, 6 lewat 10 kalau nggak salah, cuma 10 menitan. Oke. Biasanya tuh 15 sampai 20 menit. Ini saya cuma 10 atau 7 menit lah kalau nggak salah. Saya udah sampai. Pas saya bayar, tiba-tiba nggak ada orang, kok nggak ada orang? Saya bilang. Sampai saya liatin angkotnya. Bener angkot, tapi kok nggak ada orangnya? Kemana itu orangnya? Turun barang di sini nggak ada. Oke. Nah, di saat itu muncul baru bisikan-bisikan lagi. Saya sambil nyebrang. Udah tenang aja, aman. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Cuma gitu-gitu aja. Sampai pada akhirnya saya masuk ke kelas, nggak ada yang ganggu saya. Saya nyari ganggu. Udah, saya biasa aja dong. Pas masih jam pelajaran pertama itu, tiba-tiba ada guru BK datang masuk ke kelas. Tiba-tiba dia ngabarin kalau ada musibah. Dan ternyata dia ngabarin si Andi ini kecelakaan dan meninggal dunia. Dia meninggal di tempat ketika mau masuk sekolah, katanya berangkat sekolah. Pagi itu juga? Tapi ketahuannya katanya di jam setengah 8 atau jam 7-an lah. Baru ada keluarganya yang tahu. Karena baru dikabarin
kita dapat jam 7:30 atau jam 8 pagi itu baru dapat kabar meninggal. Jam istirahat itu, selama itu saya langsung kaget di jam 8. Astagfirullahaladzim, apa gara-gara gua? Karena gua ngomong kayak gitu. Tapi ada bisikan lagi, tuh kan bener. Tuh kan bener. Astagfirullahaladzim. Sambil saya istighfar. Jam istirahat, temannya si Andi ini langsung bilang, gara-gara lu ngomongnya nih, lu ngomong kayak gitu kan, maksud lu apa kayak gitu, lu nyumpahin sekarang kejadian. Saya cuma nggak bisa berkata-kata, saya cuma diem, tapi dalam hati saya nangis. Saya ngerasa bersalah banget. Maksud saya ngerasa bersalah, kenapa omongan gue bisa kejadian. Anak-anak juga yang lain pada dengar, hampir 20 orangan dengar itu juga. Sampai pada bilang, masa sih gara-gara Irfan, masa sih gara-gara dia ngomong kayak gitu. Sampai saya diem aja, sampai saya cuma bisa nangis doang sama istighfar. Saya bilang, kalau emang ini takdir, jangan sampai gue ngerasa bersalah. Tapi kalau emang ini karena gue minta maaf. Saya cuma ngomong kayak gitu dalam hati. Bisa disalah-salahin kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang, ini mau udah takdir, ini mau udah ini. Nggak ada lah, omong-omongan doang kayak gitu. Saya bilang, udah dari situ semakin saya ngerasa, kan benar, udah tenang aja lu mah. Ada yang pokoknya selalu ada yang bisikin tenang aja, udah nggak apa-apa. Itu udah selalu. Udah pasti selalu. Jadi nggak tahu siapa yang ngomong, tapi saya tuh disuruh tenang dan saya tuh disuruh udah nggak apa-apa, hadapin aja. Seolah-olah seperti itu. Lu kuat. Saya tuh ngerasa bersalah banget. Saya pada pulang sekolah, saya masih tetap dibilang, nih nyebabin mati nih dia nih. Sampai beberapa teman saya nggak percaya, teman dekat saya mah, teman kecil saya itu nggak percaya. Maksudnya kalau itu emang penyebabnya dari saya, karena kan saya udah datang duluan, saya udah sampai sekolah duluan dan saya nggak tahu kejadiannya juga. Pada kenapa sih katanya? Kok lu dibilang kayak gitu? Tahu gua. Kemarin gua ngomong sih kayak gini segala macam. Bukan karena lu, itu mah takdir. Udah diemin aja. Besoknya saya pulang siangnya, sampai rumah saya nangis. Saya nangis sambil sholat. Saya bilang, bang ini gara-gara saya Allah. Saya bilang, kalau emang gara-gara saya minta maaf, ampunin saya Allah. Jangan sampai saya kayak gitu. Ada yang bisikin lagi, udah nggak apa-apa, jalanin aja. Ya Allah, jangan sampai saya dibilang sebagai membuat kematian orang. Sampai saya nangis aja di situ. Tuh tiba-tiba mama saya masuk. Kenapa sih? Kok lu nangis kayaknya suaranya? Mungkin saya ngomong, tapi saya mikirnya dalam hati. Kata mama saya, lu nangis kenapa? Nggak apa-apa. Teman Ipan yang meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa emang ya? Tabrakan. Tuh kan kalau bawa motor makanya ngeri kan. Gak usah pakai bawa motor, naik angkot aja udah. Malah mama ngomongnya kayak gitu. Udah lebih aman. Iya, makanya saya di situ bilang sama mama, wah emang ada orang disumpahin itu bisa langsung meninggal? Ya enggak lah, orang disumpahin, mulut manusia emang bisa setajam itu apa? Katanya. Saya agak tenang di situ. Ya udah, saya sholat seperti biasa, tapi sambil saya siap sholat nangis, kayak ada rasa bersalah. Tapi tiba-tiba saya dengar gue minta maaf ya. Minta maaf ya siapa? Cuma ya udah, saya nggak mikirin apa-apa lagi. Udah saya habis sholat maghrib, saya dari musola seperti biasa makan, udah nggak tahu gimana lagi. Habis isya saya tidur. Keesokan paginya
teman saya bawa motor, teman kecil saya. Pian. Jemput saya berangkat sekolah. Pada saat itu di jalan raya itu saya biasa aja bawa motor di pinggir, biasa aja karena kan kita nggak punya SIM, nggak punya apa, kita ngeri juga kan walaupun pakai helm gitu. Oh, siapa yang bawa? Pian? Iya, Oke. Pian yang bawa karena motornya dia. Waktu Pian yang bawa, waktu di perjalanan itu ada motor juga yang kalau dibilang tuh ngocol bahasanya tuh, belagu lah bawa motornya. Sampai dia tuh hampir nyerempet saya. Terus di pertengahan jalan tuh pas belokan saya bilang sama Pian, ntar di depan tabrakan nih dia nih. Nggak lama saya ngomong, nih lihat nih tabrakan itu langsung kejadian. Waduh. Pian langsung kaget. Lu ngomong kayak gitu ngapain sih katanya? Gila lu, itu orang beneran tabrakan itu. Lu, jangan lu yang ngomong ini, kata dia gitu. Gue nggak tahu orang yang namanya dia kecelakaan. Udah yuk. Terus sepanjang perjalanan dia tuh diem si Pian tuh. Tapi saya sepanjang perjalanan itu udah ngelihat kaki buntung, kayak udah macam-macam makhluk lah di pinggir-pinggir jalan, di semua di kanan kiri itu udah pasti ada. Itu kurang lebih 50-100 meter tuh ada segala macam. Ini apa astagfirullahaladzim, sampai saya tuh sampai sekolah tuh Pian sampai nanya lagi, lu ngomong hati-hati banget, lu bahaya banget tuh, kok bisa beneran kejadian sih kayak gitu tuh, jangan-jangan si Andi kemarin gara-gara lu juga beneran kali. Gua nggak tahu kan, gua nggak tahu ini segala macam. Itu juga tadi mah ya lu tahu sendiri, lihat sendiri. Saya berusaha untuk menenangi dia. Bawa dia kayak gitu. Oh iya kali ya. Percaya dia. Oh iya kali ya. Tadi hampir kena kita ya. Jadi si Pian ini percaya kalau emang kejadiannya itu dari mulut saya, tapi ya bukan karena saya. Emang udah takdir. Kata dia. Udah lah, nggak usah dipikirin, udah biarin tuh orang ngeri banget itu tabrakannya sampai kayak gitu. Aduh banteng itu dia. Udah sampai ceceran kemana-mana tuh darahnya, nggak tahu mati di tempat. Si Pian cuma ngindarin, udah langsung sampai sekolah. Hasil Pian agak takut sebenarnya sama saya, tapi saya sempat bilang sama dia, gue sepanjang perjalanan tadi ngelihat ada sesuatu. Wah lu emang gila lu ada kali lu, bisa kali lu, katanya. Gak tahu gua, bingung. Wah udahlah, serem gua kalau ngomongin, udah nggak usah dengar omongin lagi lah, udah biasa aja kita. Udah akhirnya biasa lagi. Di situ yang saya selalu ngerasa bersalah dan selalu ngerasa minta maaf, dan pengennya tuh kalau masih ada orangnya gitu minta maaf langsung. Tapi di saat jam istirahat itu ada yang bilang telinga saya, gue minta maaf ya atas kesalahan gue minta maaf ya atas kesalahan gue. Cuma gitu aja, tapi berulang-ulang kali itu katanya. Dan dia bilang, gue panas di sini, ampun. Itu yang dibilang, ampun, gue minta maaf ya sama lu. Cuma kayak gitu doang. Astagfirullahaladzim, saya bilang, kalau emang, saya dalam hati lagi bilang, kalau emang karena saya yang membuat lu mati, lu meninggal, gue juga minta maaf. Gue gak ada niatan mau berucap dan bikin lu meninggal. Gue cuma emosi, gue cuma kesel. Tapi gak tahu kenapa gue juga jadi ngerasa bersalah. Makanya gue udah maafin lu. Gue gak mau kalau ini gara-gara gue gak mau kejadian ini terjadi lagi, apalagi dari mulut gue kepada orang lain.
Karena di situ saya tuh sebenarnya ngerasa bersalahnya kenapa gua ngucap kata-kata kayak gitu. Itu sih yang nggak pengen saya ulangi lagi. Karena cukup lama juga dia bilang kalau gue minta maaf sama lu. Itu di telinga saya. Gue minta maaf sama lu. Saya pikir gak mungkin orang yang meninggal bisa ngomong lagi sama gue. Tapi kenapa omongan itu jelas banget? Saya cuma bilang, gue udah maafin semua kesalahan lu. Gue udah maafin apa yang udah lu lakuin ke gue. Tapi gue mohon jangan sampai lu ngantuin gue. Saya cuma ngomong kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa masih terus-terusan selalu ngantuin saya. Bukan ngehantuin sih, kalau ngehantuin mungkin ada wujud atau gimana. Cuma suara aja yang selalu, gue minta maaf sama lu, gue minta maaf sama lu. Ampun, gue panas di sini. Tapi pada saat saya benar-benar dimimpiin, jadi dia minta saya untuk datang. Itu setelah beberapa minggu kemudian kejadian, dia minta buat disiramin. Disiram pakai air yang dari rumahnya dia. Katanya, doain gua aja. Udah, cuma kayak gitu aja. Itu Mimpi. Doain gua aja. Itu mukanya jelas. Doain gua aja. Dia bilang, datengin ke makam gua, ambil air dari rumah gua. Dan itu jelas. Hari Minggunya saya datengin. Saya datang ke rumahnya dia. Saya minta air. Saya mau ke makamnya dia. Tapi katanya makamnya nggak di sini. Di kampung. Saya mau gimana? Di mana itu? Kalau nggak salah di Jawa Tengah. Oke. Saya mau datengin gimana? Masih sekolah nggak bisa saya. Mana-mana. Makanya saya cuma bisa berdoa. Gue udah maafin, gue udah doain, tapi mohon maaf gue gak bisa datengin. Karena gue gak bisa jauh. Kalau deket gak masalah, ini jauh. Karena permintaan keluarganya katanya. Makanya begitu lama banget saya tuh masih dihantui sama suara dia. Maafin gua. Saya cuma bilang, gua udah maafin, sampai kayak orang stres ya. Gua udah maafin. Udah, lu tenang di sana. Bismillah. Udah. Mungkin kesalahan lu bukan cuma sama gua, tapi sama orang tua atau siapa. Saya pada saat saya tuh sama ustadz saya dekat banget sama ustadz saya. Yang biasa sholat itu? Oh bukan, ustadz yang di yayasan. Oke. Saya tuh memang semenjak SMP itu jarang ke yayasan. Saya tuh ditelepon, suruh datang. Karena saya kan nggak pegang handphone kan, kakak saya doang. Mama saya juga gaptek, nggak bisa main handphone. Kakak saya suruh datang ke sana
ke masjid. Ada masjid di dekat komplek rumah saya. Ya udah Pak Ustadz, iya. Saya cerita sama Pak Ustadz. Emang ada Pak Ustadz. Dari omongan bisa jadi kenyataan untuk orang. Ya nggak ada lah, cuma semua takdir. Nggak ada yang namanya kita sumpahin lu besok bakalan terjadi. Kalau bukan karena takdirnya, kalau bukan karena kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut orang tuh setajam-tajam manusia, kalau Allah nggak berkehendak nggak bakalan terjadi. Kun fayakun. Saya cerita. Tapi kenapa teman saya mati? Ya takdir. Bukan karena siapa-siapa. Emang gara-gara lu ngomong. Tapi waktu itu saya ngomong. Udah, nggak usah dipikirin. Itu cuma halusinasi. Itu cuma pikiran kotor. Kata dia, udah sholat. Jangan mikir aneh-aneh, ngaji lagi. Udah, belajar lagi. Iya, ya Pak Ustaz. Dari situ saya agak tenangan. Cuma dari bisikan-bisikan yang dia gue minta maaf itu udah agak berkurang. Tapi semakin kenceng suara. Udah tenang aja. Lu gak apa-apa. Santai aja. Jalanin aja. Itu semakin kenceng. Dan semakin saya bisa ngeliat apa aja yang dikelilingi, saya bisa lihat. Saya bisa ngelihat ada yang di atas kepalanya. Siapa aja. Itu ada lingkaran warna-warni. Itu saya bisa ngelihat. Entah warna hitam, merah, abu-abu, kuning. Saya bisa lihat. Semakin saya rajin ibadah, saya pengen ilangin. Tapi semakin kuat. Semakin yang ngejaga saya tuh kayak, saya nggak tahu, kayak ada yang ngejaga saya aja. Semakin kayak ngerasa saya, kok banyak banget yang nyemangatin gue, kok banyak banget yang ngebisikin gue. Pada suatu waktu, saya nanya lagi, Ustaz, saya bisa ngeliat kayak gini, kenapa? Iya, makanya gue manggil lu. Lu bisa ngeliat, gue tahu. Makanya gue mau nutup. Tapi nggak bisa, katanya. Yang bisa nutup diri lu sendiri. Dari situ saya bilang, kenapa? Udah sholat aja yang rajin, ngaji aja. Tapi semakin saya ngelakuin itu, saya ngerasa tuh kayak semakin kuat. Padahal saya nggak tahu ya. Baru sekarang sih saya mikir itu halusinasi, itu mah cuma pikiran yang jelek aja. Saya pernah nganterin teman saya jadi ke paranormal gitu. Dukun maksudnya? Iya. Tapi saya nggak percaya ada dukun. Tapi dia ketakutan sama saya. Dukunnya? Kayak gimana? Ada nenek-nenek dan hewan yang ngejagain lu. Lu lebih kuat dari gua. Saya bilang, apaan sih ini orang ngomong apaan sih? Teman saya, ini dukun, katanya aku bisa takut sama lu. Kata dia, udah lu keluar, jangan di sini ganggu gua. Ih, dukun apaan kayak gini? Nggak bener ini mah, saya bilang. Ternyata teman saya di dalam, saya di luar. Dan saya bilang, gila, katanya kenapa nggak minta bantuan dari lu aja? Ngapain lu mesti datang ke sini? Kan lebih kuatan lu. Apaan sih? Kuatan apaan sih? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, suatu hari itu di hari Sabtu, saya ingat banget. Itu saya diajakin main bola sama teman-teman rumah. Berarti nggak sekolah nih? Itu lagi libur. Oke. Kejadiannya pas libur sekolah di hari Sabtu. Sabtu kan saya libur. Sabtu Minggu dulu libur. Sabtu Minggu libur. Saya tuh Sabtu sore itu diajakin main bola. Main bola dekat rumah, lapangan. Di lapangan bola itu pas waktu lagi saya udah selesai main bolanya, saya istirahat di pinggir lapangan, teman-teman saya masih pada asik main. Saya didatengin sama orang tiba-tiba. Anak muda, mukanya muda, udah pakai peci, tapi tangannya keriput. Keriputnya ini dia lusuh-lusuh gitu. Udah
kayak lembe-lembe gitu. Oh, oke. Dia cuma bilang, kalau mau hilang bandel. Saya bilang, apaan sih? Cuma apaan sih? Tiba-tiba dia nggak ada. Oh, Kejadiannya itu hampir mau maghrib. Saya pulang ke rumah, saya nggak pernah hiraukan itu. Pada saat itu pulang biasa aja saya udah. Hari Minggunya kan saya masih libur sekolah. Saya ngantar orang tua saya ke jualan, ke warung. Pada saat di warung, itu tiba-tiba ada kejadian aneh juga. Banyak tanah dan kayak ada sesajen. di mana? Itu di warung. Dan tanahnya itu ada di dalam etalase yang dikunci. Oh, Kalau kita sebagai orang awam, siapa sih yang naruh di dalam gini? Kan etalase dikunci. ya. Kok bisa di dalam? Oke. Sama di meja. Sedangkan mama saya itu kalau selesai jualan, itu pasti dibersihin. Pasti dirapi-rapihin. Orang itu resik lah. Orang itu bersih. Dan dikunci. Itu dikunci. Dan pagi itu juga masih dikunci. Tapi ada tanah. Dan ada sajen. Sajennya apa aja tuh? Boleh tahu nggak? Sirih, telur, tanah, kayak abu, sama kayak dupa. Ada kayak menyan ya, nggak tahu apa itu yang udah kebakar. Berarti itu ada asapnya tuh? Ada, masih ada asapnya, cuma nggak begitu banyak asapnya. Itu saya bilang orang iseng banget, ngapain sih kayak gini. Tiba-tiba kita bersihin lagi lah, kita nggak ada pikiran, udah nggak usah dipikirin, udah biarin aja kata mama. Udah bersihin aja, kita bersihin. Bersihin. Pas mama lagi bersihin, saya masak air. Karena memang ada kompor, kita masak air, itu buat pagi-pagi minum teh. Buat bikin di teko, air teh. Jadi masak air di situ. Tiba-tiba mama lagi bersih-bersih, saya lagi istirahat, duduk di situ. Duduk, tiba-tiba melayang air panasnya itu ke mama. Kakinya mama kena. Oh, melayang terus numpahin ke kaki. Kakinya mama. Saya ngelihat itu sosok yang buntung. Ada darahnya, nggak tahu. Di situ saya langsung panik, saya langsung bawa ke klinik yang ada dekat rumah. Mama disuntik dan ini udah melepuh. Hampir sekujur kaki di segini. Dan saya bilang sama tetangga, nitip dulu ya. Ini mama lagi mau berobat. Ini kenapa kakinya? Itu kena air panas. Itu tiba-tiba pas sudah sampai rumah sakit klinik situ disuntik. Udah nih istirahat dulu, jangan gimana-gimana karena ini cukup dalam nih memarnya. Orang kan pada ngelupas. Oke. Karena udah mendidih. Pas mendidih melayangnya. Saat itu langsung saya beres-beres sama kakak saya minta bantuan, pulang. Nggak usah jualan lagi, udah di situ. Dan di situ ada yang bilang katanya, tuh di situ kayak ada yang nggak suka. Tuh ada yang nggak suka, makanya bisa kejadian kayak gitu. Udah mah nggak usah jualan lagi. Situlah makanya saya ngerasa, kok bisa ngeliat kayak gini, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Dan apakah gue harus ngelakuin apa yang dibilang sama orang waktu itu di lapangan itu? Tuh di situ saya nangis aja ngeliat mama saya itu kesakitan. Soalnya kulitnya kelupas gitu. Tapi ya alhamdulillah sembuh. Cuma pada saat itu baru saya mulai bandel. Bandel seperti apa? Saya minum-minuman, ngerokok. Selebihnya sih nggak ada, cuma itu aja. Ini masih sekolah waktu maksudnya? Jadi pulang sekolah atau gimana?
waktu malam itu. Di rumah berarti? Nggak di rumah, di Oh, luar. keluar. Sama siapa? Itu saya sama teman rumah juga. Cuma emang teman rumah tuh emang kadang ngerokok dia. Jadi diajakin? Jadi diajakin. Tapi kalau minum-minuman saya nggak tahu dia juga minuman apa enggak. Tapi saya ajakin dia mau. Dan pada saat itu saya ngambil uang orang tua Nyolong? buat beli minum. Karena saking saya pengen hilang, buat ngilangin itu. Karena semakin saya nggak tahu, saya ngerasanya aja, makin saya sering malas tahajud, malas saya sholatnya rutin, sholat duha, sholat malam, makin kayak makin ada terus gitu. Bisikan itu? Sama saya biasa ngeliat terus, malah bukan hilang gitu. Biasanya kan kalau makin mendekatkan diri sama yang di atas, sama Tuhan, sama Allah gitu, makin hilang. Ya bakalan dijauhkan lah dari mara bahaya, dari kemaksiatan dan lain-lain. Cuma di saat itu, karena saya mikir ya cuma buat ngilangin doang, ya udah. Tapi apa ya, itu tuh 3 hari, 4 hari saya melakukan itu, dan benar, saya nggak bisa ngelihat. Bisa merasakan tapi nggak bisa ngelihat. Oh. Bisa ngerasain saya, tapi nggak bisa ngelihat. Mendengar masih tetap dengar. Bisa nggaknya saya nggak bisa ngelihat yang aneh-aneh lagi. Dari situ saya belajar lagi untuk ngaji lagi, untuk sholat lagi yang lebih rajin lagi, Lebih dekat lagi gitu? lebih dekat sama lagi Tuhan? sama Tuhan. Dari situ nggak bisa lagi saya untuk melihat. Cuma merasakan tetap masih ada. Merasakan masih ada, bisikan semakin berkurang. Oh. Cuma merasakan doang yang masih ada. Saat itulah saya udah bilang sama nenek saya lagi. Saya datengin nenek saya lagi. Nek, nggak usah lagi lah sembur-sembur kayak gini lagi. Ini bahaya banget nih, bisa ngelihat. Masa besoknya bisa ngelihat sih pas habis disembur? Nenek nggak ngomong apa-apa, diem aja. Besokannya nenek datang ke rumah, bilang, yang bisa nerusin gua cuma anak lu, saya cucunya. Oh. Nggak bisa yang lain. Karena saya ngomong ke saya sama mama saya cuma diem aja, berani ngomong apa-apa. Tapi saya nggak mau, apain sih. Dan saya baru tahu juga nenek saya itu punya, belum lama ini kan baru meninggal, 2000, pas sebelum covid meninggal itu 105 tahun. Usianya 105 tahun? 105 tahun. Nenek saya. Oke. Meninggal, tapi saudara-saudara bilang kalau belum kembaran, dia punya kembaran. Kalau belum kembarannya meninggal, nenek saya nggak bakal bisa meninggal. Oh. Itu udah berkali-kali masuk ke rumah sakit. Berkali-kali juga nenek saya itu gagal meninggal. Udah dibilang sama dokter, ini bakalan meninggal. Udah dicabut infusnya, udah nggak ada napas. Ini bakalan meninggal. Dibawa pulang sehat lagi. Oh gitu. Besoknya langsung bisa beli makan lagi ke warteg. Hah? Itu yang saya juga kaget. Berarti pada saat nenek meninggal, disimpulkan kembarannya juga udah meninggal? Kembarannya juga duluan harus meninggal. Iya, berarti pada saat nenek meninggal, disimpulkan kembarannya sudah meninggal duluan? Emang udah meninggal, karena meninggal dikabarin jam 4 subuh. Jam 6-nya nenek meninggal. Oh, oke. Tapi meninggalnya Barengan. Sakit nggak? Nggak ada sakit. Atau langsung meninggal? Langsung meninggal. Oh, innalillahi. Dan sebelum kejadian meninggal, nenek itu habis dipukulin. Sama? Entah, dia bilangnya sama anak-anak kecil. Ratusan orang ngeroyok gua. Nah, ini cerita gitu. Di rumah? Di rumahnya. Tapi ini nggak? Badannya tuh... Oh, memar semua. Sekujur tubuhnya, sampai kaki kakinya. Hitam semua, biru. Jadi, bukan kayak benjol-benjol. Jadi biru-biru, memar-memar. Bener kayak orang ditonjok. Bilangnya anak kecil. Padahal nggak pernah ada anak kecil di situ. Situlah yang makanya mau bilang, nenek tuh punya emang dari dulu ini. Karena kemarin bilang, kalau yang bisa nurusin lu, ya terserah lu gimana. Pun nggak mau, saya bilang.
Ya udah nggak usah diterusin, udah nggak bisa dipikirin, Mama. Udah diemin aja. Karena pada saat itu ya udah, kayak ngerasa biasa aja. Ngilang semua. Hilang. Sampai saat ini. Bisa dengar, bisa merasakan, Oke. Tapi bisikan itu udah hilang. bisa nggak ada. Si yang minta maaf itu Minta maaf nggak ada. udah hilang berarti ya. Hilang. Di saat mungkin saya minta maaf juga sama orang tuanya. Saat itu kan saya bilang saya Itu- mau ke makam. Itu setelah selesai sekolah. Sebelum Oh, masih sekolah. masuk sekolah, Kelas berapa? kelas 3, Kelas 3. Datang ke rumahnya. Ngomong gimana? saya bilang kalau minta didatengin, minta didoain. Saya bilang nggak bisa datang ke sana. Saya minta maaf. Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang saya doain di sini aja. Semoga almarhum tenang. Oh iya makasih ya dek. Cuma kayak gitu doang. Dan pada saat itu dia udah nggak minta maaf lagi. Berarti udah hilang gitu. Minta maafnya hilang. Oke. Bisikannya juga hilang. Bisikannya hilangnya itu belum lama. Oke. Tadi kan yang pertama itu datang ke rumahnya dia juga. Iya. Yang nerima pada saat bertamu tuh siapa? Kakaknya atau saudaranya itu saya lupa. Oh, ngasih tahu kalau dia di luar kota. Dia ngasih tahu Yang kedua itu siapa yang nerima? ibunya. Ibunya langsung. Sama ngasih taunya harus keluar kota juga, Iya. dimakamin di sana. Disemakamin di sana. Sama. Nah, si yang meninggal kan Andi ya. Andi, Yang saudaranya tuh Edi ya. Edi, Ada nggak di situ pada saat itu? nggak ada. Nggak ada. Nah, keluarganya itu tahu nggak siapa Bang Irfan ini? Teman sekolahnya tahu. Tapi nggak tahu ada Nggak apa-apanya. tahu. Saya nggak pernah bilang juga dan saya nggak bilang apa-apa. Nggak pernah cerita. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak mengadu ke guru atau ke guru BK atau ke siapa yang ada di sekolah pada saat selalu dibully? Saya cuma takut ngeganggu Maksudnya? konsentrasi saya dan beasiswa saya. Karena saya masuk situ kan beasiswa. Oke. Saya nggak mau ngeributin hal-hal kayak gini. Nanti jadi ngeganggu, apalagi kalau sampai orang tua saya tahu. Oke. Di situ yang saya nggak mau ngadu ke siapa-siapa. Saya pendem aja. Makanya sampai saya tuh mungkin kalau dibilang manusia ada batasnya sabarnya. Di situ saya pendem terus. Barulah saya lontaran kata-kata itu. Oke. Nah, selama dibully nih dan sampai lulus sekolah, itu masih berprestasi nggak sekolahnya? Masih Masih. Cuma- Tetap sama lah ya gitu. sama sampai kelas 2 itu saya bandel. Yang saya bilang bandel, Oh, setelah itu bandel ngeganggu tuh. ngeganggu. Prestasinya turun. Nggak dapat prestasi. Nggak dapat prestasi. Terus gimana nasib beasiswanya? Beasiswa tetap masih ada, Heeh. tapi nggak dapat uang. Oh. Gimana tuh biaya sekolah? Kan biaya sekolahnya nggak ada. Uang sakunya? Uang sakunya kan nggak dikasih ke saya. Tapi cuma mama ngomong aja, makanya belajar, nggak pernah belajar gini-gini segala macam. Iya nanti belajar. Pada sampai saat lulus, ya udah. Oh, jadi dari kelas 2 Nggak, sampai mau kelas 3 mau kelas 3 sampai lulus tuh nggak ada prestasi. nggak ada prestasi sama sekali. Gara-gara suka ngerokok, Iya. mabuk gitu, minum gitu. Iya. Nggak ada prestasi sama sekali. Itu gimana perasaan mama kalau pada Sewa banget sebenarnya, karena tanggung katanya. Karena pengennya tuh full. Karena saya nggak ada prestasi, tapi juara kelas tetap ya, prestasinya aja yang nggak ada. Oh. Juara kelas tetap, saya di kelas 3 itu di 3 besar, nggak di 1 lagi. Peringkatnya itu saya di dalam satu sekolah ya, kan di kelas 1 sampai ini saya nggak ada peringkat. Kalau di satu kelas saya peringkat. Oh, oke. Gitu. Satu sekolah nggak ada. Nggak ada. Oke. Biasanya kan satu sekolah saya, Iya. ini nggak ada. Oke. Nah, pernah nggak ngaku sama mama kalau misalkan pernah bandel minum, ngerokok, nyolong duitnya gitu? Nggak pernah ngaku sampai sekarang? Sama sekali. Kan mama juga udah meninggal. Oh iya kali.
Mama saya meninggal 2019. Saya sempat minta maaf, pernah bilang Di makamnya? di makam, saya pernah ngelakuin salah, saya ngambil uang waktu itu buat ini segala macam, yang nggak benar, yang nggak baik, minta maaf. Akhirnya ya udah, makanya saya bisa tenang juga. Oke. Selama si Andi, almarhum Andi ini meninggal, ini yang gengnya itu gimana? Masih ganggu nggak sama Edinya itu? Edi tuh nggak ada yang ganggu. Edi tuh udah nggak ganggu lagi, karena mungkin saya mikirnya ketua gengnya dia, Yang si Andi ini Andi yang meninggal. meninggal. Terus alumninya yang teman-teman yang lain gimana? Nggak pernah Takut ganggu katanya, juga? takut katanya. Oh, Karena ada omongan katanya 2 kali saya ngomong kayak gitu kejadian, sampai alumni itu ketahu. jadi nggak pernah ganggu lagi. Nah, Nah, si tukang bully ini sama gengnya pernah ngeliat nggak atau pernah denger nggak dia itu ngebully orang lain juga, siswa lain juga? saya pernah ngeliat dia ngebully gitu, pernah. Oh, berarti bukan cuma Bang Bukan Ivan cuma, aja. tapi yang lebih parah katanya saya memang. Oh, tapi yang lain juga sama begitu. Dipintain uang palingan. Oh, nggak pernah main fisik kayak Oh, nggak tadi tahu saya kalau mukul masalah. sampai menyalakakan gitu. Kalau kayak gitu nggak tahu saya ya, kurang lebihnya saya nggak tahu. Cuma yang jelas kalau malak gitu sering. Nah, itu teman-teman yang lain siswa nggak ada yang ngadu Nggak ada, sama orang tuanya. Jadi takut aja gitu. takut aja. Makanya saya dibilang paling culun. Tapi paling pintar. Ya alhamdulillah sih, nggak tahu sih kalau dibilang pinter sih ya. Nah, saya mau ke sosok tadi nih, nenek-nenek itu tuh sebetulnya siapa? Dapat menyimpulkan siapa dia tuh? Kalau ada yang bilang sih itu penjaga saya. Siapa yang bilang? Dukun itu? Bukan. Siapa? Ada kayak kiai yang bisa melihat gitu. Dibilang, kamu ada yang jaga ya nenek-nenek nih, bawa harimau. Oh. Saya bilang saya nggak bisa ngelihat harimau. Saya bisa lihat nenek-nenek waktu itu. Iya, ada yang ngejagain. Udah tapi baik kok, yang penting jangan berbuat yang aneh-aneh. Tapi saya bilang, saya diem aja. Saya nggak menyimpulkan bener ada yang jagain saya apa enggak. Oke, itu sampai kapan nih merasa dijagain tuh? Sampai sekarang? Sampai atau? sekarang. Sampai sekarang? Karena saya pernah ngucap lagi kemarin di saat saya pernikahan sama istri saya. Oh, oke. Saya di resepsi pertama, saya bilang sama istri saya nggak mau hamil dulu kamu. Tapi karena mertua saya udah pengen duluan. Karena anak terakhir juga. Saya anak terakhir, istri saya anak terakhir. Jadi keluarganya sempat curiga saya tuh mandul. Saya disuruh berobat. Tapi ya mungkin saya karena omongan. Tapi saya bilang nanti pas dari resepsi kedua atau ngunduh mantu bahasanya kita. Ngunduh mantu baru punya anak. Bisa punya anak. Kamu bisa punya anak. Saya ngomongnya kayak gitu. Habis saya resepsi kedua, ngunduh mantu, malamnya ngakuin besoknya udah hamil. Besoknya langsung. Itu bisa dokter gitu minum jamu apa dulu? Enggak. Tapi alhamdulillah itu rezeki ya. Nah, yang jadi alasan kenapa nggak mau hamil dulu? Punya pikiran apa? Saya pikir takut istri saya capek nantinya. Karena kan nunggunya 6 bulan saya harus ngumpulin uang buat acara kedua. Oh. Saya takutnya nanti di saat misalkan 6 bulan, saya bilang janjinya 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, misalkan 9 bulan istri saya lagi ngandung, saya mikirnya lagi capek dong lagi. Hamil. Karena saya bilang nanti setelah resepsi kedua, pasti langsung hamil. Oh, setelah acara selesai semua, baru dah gitu ya. Dan alhamdulillah benar. Ya, alhamdulillah. Rezeki. Dan di saat saya itu bilang, ada yang bisikin saya, anaknya cowok. Saya bilang sama istri saya, anaknya cowok. Bisa USG juga berarti. Bisikan doang. Bisikan. Tapi pas ya anak saya benar cowok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ivan, ya. Satu pertanyaan lagi nih.
sengelmu apa sih neneknya? Saya pengen tahu bisa begitu tuh. Emang dulunya suka ngelmu atau gimana nih? Kalau sepengetahuan saya nggak pernah tahu kalau nenek Jadi saya nggak pernah tahu nggak pernah kehidupan tahu neneknya kehidupan dulu saya, itu nggak seperti apa? nggak pernah tahu. Tapi pernah nggak ketemu kembaran neneknya itu? Pernah. Oh pernah. Sama kayak gitu, ngelmu juga. Katanya begitu. Tapi saya nggak pernah, karena ketemunya cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Saya lupa. Karena rumahnya jauh-jauh. Oh. Rumahnya agak jauh-jauh. Jadi nggak berdekatan. Karena kalau dideketin katanya berantem terus. Iya benar katanya. Tapi kalau jauh, Kalau jauh nggak. Gitu. Katanya seperti itu, tapi saya nggak tahu ya. Memang mungkin jalannya aja beda-beda gitu. Keluarga dapat keluarganya beda-beda. oke, berarti Bang Irfan sekarang tuh udah nggak punya ibu juga kan, Nggak udah punya. meninggal. Berarti kakak-kakak di luar kota. Kakak ada udah pernikah semua, dia ada di sini juga. Oh di sini. Ada. Tapi udah beda rumah. Beda rumah semua. Berarti tinggal sendiri dong sama istri sekarang. Sama istri yang Oke, Sobat Buntu nih, pelajaran penting dari Bang Irfan. Buat yang suka ngebully nih, dimanapun kalian berada. Mau di sekolah, mau di tempat kerja, atau dimanapun. Ini tuh akan merusak mental seseorang sampai orang itu menjalani hidupnya. Dan buat kalian nih yang suka dibully, jangan takut buat ngelapor, apalagi sekarang zamannya media sosial nih. Kalian bisa memviralkan atau ngadu ke siapapun yang bisa menolong kalian. Dan jangan diem aja. Dan satu hal lagi saya mau tanya nih buat kalian Sobat Buntu. Kalian percaya nggak ada kalimat doa anak yatim itu nembus langit? Percaya nggak? Silahkan isi komentar. Bang Irfan, Oke, siap. terima kasih nih. Sudah Sama-sama. datang, sudah cerita. Pengalaman pribadinya, ya mohon maaf saya kalau misalkan dengan cerita begini bisa mengulang lagi nih Iya. kesakitan itu. Tapi benar-benar nih, sudah hilang sakit hatinya. Insya Allah sudah hilang. Sudah hilang. Alhamdulillah. Insya Udah Allah. nggak punya dendam. Nggak ada dendam-dendam lagi. Nggak ada. punya dendam nih. Udah hilang semua. Pokoknya Iya. udah tenang sekarang ya. Insya Allah. Udah punya kehidupan yang baru gitu. Oke, Bang Irfan, saya mau kasih pesan nih buat Sobat Buntu. Sedikit aja silahkan. Jadi kalau buat saya pribadi, untuk orang-orang yang suka dibully, jangan suka ngebully juga. Terus juga jangan segan untuk ngelapor sama orang-orang, dan jangan segan-segan untuk ngelawan orang itu. Tapi jangan sampai dendam di hati, karena dendam di hati itu nggak bagus buat kita juga. Itu aja. Oke, sakit juga ya? Sakit. Punya rasa dendam tuh sakit ya? Sakit banget. Oke, Bang Irfan, pokoknya terima kasih. Sukses buat pekerjaannya dan Amin. semoga nih Insyaallah. prestasinya bisa menular ke semua Amin Allah. pelajar-pelajar nih gitu kan. Amin. Walaupun dibully tapi masih tetap berprestasi. Amin. Dan jangan sampai tadi nih bandel lagi nih. Iya udah. Iya benar. Oke, salam buat keluarga. Amin ya. Siap. Terima kasih Bang Irfan. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman bisnis yang diceritakan Bang Irfan sekaligus pengalaman pahit pada saat dia dibully di sekolahnya. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan juga cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Atau nih kalian bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.